Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Agung Batavia di channel BMS Tech Situbondo. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai dari blok Satria RU 120 cc. Ini bisa teman-teman lihat, ini sudah ada bloknya. Kita akan bahas mengenai detail-detail ukuran, cara portingnya, dan cara upgrade performa dari motor Satria teman-teman sekalian ya. Jadi buat kalian yang lagi senang main dotak Satria, Fish Air atau segala macam, bisa bantu subscribe atau dukung channel Spot 65 dengan cara bantu subscribe-nya, dan teman-teman bisa juga bantu share video ini ke media sosial teman-teman yang lain. Nah, oke, kita sebelum membahas detail dari blok ini, kita sedikit bahas mengenai blok ini. Nah, jadi ini kondisinya standar ya, ini standar bawaan pabrikan dan kondisinya seperti ini belum dilakukan pemortingan, belum dilakukan pentuneran pada bagian lubang-lubangnya ya. Ini bisa dikatakan masih standar. Nah, bisa teman-teman lihat, ini pada bagian belakang linernya ini sangat berbeda dengan motor Fish Air ya. Jadi ini ada pelindung pada bagian linernya, pada bagian belakang linernya. Nah, jadi untuk konsep atau strukturnya ini berbeda ya. Nah, bisa dipastikan kalau model blok-blok seperti ini, walaupun kondisi pistonnya sudah oblak ya, ataupun sudah waktunya ganti piston atau sudah waktunya naik OS ya, maka suara yang dihasilkan dari piston ini biasanya cenderung tidak keras seperti motor Fish Air ya. Walaupun sudah oblak, itu akan tetap ada suara, namun tidak sekeras dari motor Fish Air ya, karena ini berbeda dari struktur dari liner blok Satria tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari blok ini ya. Nah, dan untuk lubang transfer, nah ini juga ada perbedaan. Jadi untuk lubang transfer bisa teman-teman lihat, ini cuman ada 2 buah kanan kiri ya. Nah, berbeda dengan lubang transfer dari Fish Air, itu ada 4 ya, kanan kiri. Jadi itu dibagi pada masing-masing sisi kanan dan kiri dibagi 2. Nah, namun walaupun ini cuman ada 1 untuk transfernya ya, pada bagian kiri dan kanan, ini juga ada kelebihannya ya. Kelebihannya apa? Yaitu kelebihannya ruangannya ya, ruangannya ini lebih besar ya. Walaupun ini tanpa porting, ini ruangannya sudah besar ya daripada standar pada bawaan motor Fish Air ya. Nah, tentunya untuk lubang-lubang transfer ini ada kaitannya dengan kompresi pada bagian krukas ya. Jadi memang ini saling berkaitan ya, antara pada bagian blok dan pada bagian silinder bloknya ya. Nah, oke, coba kita buka pistonnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, itu untuk lubang transfernya ya, itu sangat lebar sekali, walaupun ini belum diporting ya. Ini belum diporting, lubang transfernya sudah besar, apalagi nanti saat kita porting ya, pasti akan jauh lebih besar untuk lubang-lubangnya. Nah, kemudian untuk arah dari lubang transfer ini walaupun cenderung flat atau rata ke seperti ini, walaupun tidak rata seperti ini, sudutnya itu enggak terlalu ekstrim seperti Fish Air, namun ini tidak masalah ya.
Nah, kenapa tidak masalah? Karena apa? Jarak antara lubang X dan lubang transfer ini cukup jauh, ya. Nah, berbeda dengan fish air itu yang jaraknya dekat karena mengejar posisi lubang transfer yang dibagi dua. Nah, kan kalau fish air itu cenderung ke atas ya, untuk lubang transfer pada bagian yang kecil itu. Nah, jadi untuk ngejar transfer yang besar yang bawah itu dia lari ke bawah, jadi sedikit mendekati pada bagian lubang X nya ya. Nah, namun pada bagian lubang bilas ya, ini dibagi dua ya. Nah, ini kelebihan pada bagian lubang bilas dari motor Satria 120 ini ya. Ini ada 2 buah. Nah, di Fish Air itu ditransfer ada 2, namun di Satria RU lubang bilas ya itu ada 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita ukur dari profil blok Satria 120 ini. Nah, kita ngukur manual saja menggunakan sketmat ya. Nah, coba kita ukur pertama dari lubang X. Nah, ini ketemu berapa? Ini standar dari bawaan Satria 120 ya, di angka 30 ya. Nah, jadi untuk tinggi lubang exhaust yaitu di angka 30, sedangkan untuk Fish Air karena cc nya lebih kecil, nah, maka untuk tinggi exhaustnya itu berada di angka 34, itu untuk standar ya. Nah, beda dengan Satria 120 ini karena cc nya sudah lebih besar dan diameter pistonnya lebih besar, maka standar pabrikannya yaitu berada di angka 30 ya. Jadi berbeda di 4 mili dengan Fish Air. Nah, kemudian coba kita ukur dari lubang transfer. Nah, ini adalah lubang transfer, coba kita lihat berapa. Nah, jadi untuk lubang transfer di angka 40 ya. Nah, jadi untuk lubang transfer di angka 40, sedangkan untuk Fish Air itu berada di angka 42 untuk standarnya. Nah, jadi juga lebih tinggi dari Fish Air ya. Jadi untuk Satria 120 ini lubang transfernya berada di angka 40, lebih tinggi 2 mili dari standar bawaan motor Fish Air ya. Nah, coba kita cek lubang lubang bilasnya di angka berapa ya. Biasanya sih sama ini ya. Coba coba kita cek. Nah, sama ya. Nah, jadi untuk lubang transfer, lubang bilas itu sama, udah ada di angka 40. Nah, jadi ada selisih perbedaan dengan lubang transfer, lubang bilas pada motor Satria 120 dan motor Fish Air ya. Nah, dikarenakan diameter pistonnya ini jauh lebih besar dari motor Fish Air ya, bisa teman lihat. Nah, kemudian kita bahas untuk ukuran porting ya. Misalkan dengan piston standar seperti ini ya, dengan piston standar seperti ini dan kondisi head atau kop itu juga standar ya, maka teman-teman kalau pengen melakukan pemortingan itu diusahakan jangan terlalu ekstrim ya untuk kebutuhan harian ya.
Nah, misalkan kalau teman-teman pengen atasannya itu sedikit jalan lagi ya, atau powernya itu enggak drop, teman-teman bisa menaikkan ukuran tinggi X nya menjadi 28 ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman naikkan sebanyak 2 mili ya untuk lubang X nya. Nah, itu sudah cukup untuk kebutuhan harian, walaupun tanpa melakukan pembubutan pada bagian silinder kopnya itu sudah cukup. Dan untuk power atasnya itu nanti akan lebih jalan ya. Nah, jika teman-teman tidak punya tuner bengkok ya atau sejenisnya, teman-teman nggak perlu naikkan dari lubang transfer dan lubang bilasnya, karena itu masih mampu ya, masih cukup untuk mengatasi dari portingan yang naik pada exhaust itu sebanyak 2 mili, itu masih cukup ya. Nah, sedangkan pada bagian belakang dari liner block Satria ini banyak yang melakukan pemotongan pada bagian ini ya. Pada bagian ini banyak dilakukan pemotongan biasanya. Namun untuk keperluan harian teman-teman nggak usah melakukan pemotongan ya, cukup dibiarkan saja seperti ini. Atau teman-teman buat radius pada bagian lubang ini, pada bagian dalam ini teman-teman buat radius supaya arah dari gas segar ya yang dikompres dari kruk as itu tidak menemui hambatan saat menuju pada ruang bakar ya. Nah, oke. Untuk video ini nggak perlu terlalu panjang untuk pembahasan dari Satria ini. Kita akan buat nanti step by step untuk videonya supaya teman-teman pemula itu bisa sama-sama belajar di sini, supaya bisa nyimak channel ini dan tentunya bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Jadi simak channel ini ya, kalau teman-teman mau belajar mengenai 2 tak, nanti pasti kita kupas semua ya mengenai motor 2 tak di channel ini ya. Jadi teman-teman hanya perlu nonton dan teman-teman bisa praktekkan di motor teman-teman sekalian ya. Oke. Jadi buat kalian bisa bantu subscribe-nya channel ini dan bisa share video ini dan bisa tulis di komentar mengenai pertanyaan atau unek-unek kalian mengenai dari motor teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu dari video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe-nya tentunya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.